Pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar utama. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Dari 7 tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, 4 orang diantaranya petinggi anak perusahaan PT Pertamina, sementara 3 lain yang merupakan pihak swasta. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi. PT Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dalam proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Ketujuh tersangka langsung ditahan 20 hari mendatang mulai 24 Februari 2025. Penyidik masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak lain. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan.